Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim persuasi mengucapkan selamat terlaksananya munajat kita hari ini untuk mengetuk pintu langit, untuk mengetuk arsy-Nya Allah, untuk memohon pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Indonesia terhindar dari bencana, menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Dan saya berharap semua sahabat-sahabat netizen yang sudah membantu, terima kasih banyak. Mari kita panjatkan dan kita ikuti imam yang akan membawakan doa kita ini, yaitu Habib Abu Bakar Asghaf. Selamat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, di hari Arafah ini, marilah kita berbanyak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berbanyak untuk membersihkan diri kita. Kita berbanyak bagaimana kita membersihkan hati demi kepentingan negara dan rakyat Indonesia. Semua berhubungan dengan hati. Di dalam satu riwayat disebutkan, "Ibhad qalbak fi salati mawadi." Carilah hatimu di 3 tempat. Pertama disebutkan inda qiraatul Quran, yaitu di saat membaca Al-Quran. Baik kita membaca Al-Quran atau kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, apakah kita dapatkan ketenangan hati kita di situ? Jika kita tidak dapatkan juga di situ, yang kedua, ibhad fi majalis dzikir. Yang kedua, carilah di majelis-majelis dzikir. Kita banyak majelis dzikir untuk menenangkan hati kita. Ada pengajian-pengajian agama, ada tausiah-tausiah dari para habaib, para kiai, para ustadz yang bisa menenangkan hati kita. Yang ketiga, carilah hati itu di tempat di mana saat kita menyendiri, di saat kita munajat kepada Allah, di saat kita memasrahkan semuanya kepada Allah, sambil kita meneteskan air mata. Akan tetapi, jika kita tidak mendapatkan ketiganya, maka mintalah kepada Allah agar kita diberi hati, karena saat itu kita tidak mempunyai hati. Ma'asyiral muslimin dan juga para sahabat, para saudara, handai tolan, marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Asghaf Pasuruan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعلى آله. نستفتح الجلسة على من هو آباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا الصالحون، وعلى من هو أهل العرفات، وعلى من هو أهل المعلى وأهل البقيع وأهل البشر. نستحضر أرواحهم الطاهرة زكية في هذه الساعات المباركة وعند هذا المجلس المبارك، ونهدي لهم الفاتحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد جامع الكمالات الإنسانية كلها ومستودع الإمدادات الرحمانية كلها، من اصطفيته استفاء لا يساويه فيه أحد من خلقك، وأنزلته في حضرات قربك منزلة ما وصل إليها أحد من عبادك، وجمعت له الشرف الذاتي والصفات، وأقمته داعيا إلى سبيلك بلسان التبليغ الكلي، معربا عن شواهد إقبالك على عبادك في المجلى الامتناني في حال الأوقات وماضيها والآتي. اللهم إني أقدم جاه هذا السيد الكريم عليك، وأستشفع به لديك أن تقضي جميع حاجاتنا، وأن تغفر ذنوبنا وسيئاتنا، عمدنا وسهونا وزلاتنا. وندعوك يا رب دعاء المضطر، ونلتجئ إليك التجاء المحتاج في جميع حالاتنا، ونستغفرك استغفار المقرين بقبائح أعمالهم، المستعيذ بك من معصيته بالجوارح والقلب في جميع آناء وساعات. وقد أحاط علمك بنا في جميع تقلباتنا من مبدأنا إلى غاياتنا، وهذه أوقات وساعات تمر علينا وفيها من نعمك المبسوطة لدينا ما لا يدخل تحت حصرنا ولا تضبطه عباراتنا. وقد قابلك فيها من خاصة عبادك أمة خصصتهم منك بالرعاية التامة، فيها يأتمرون ويحذرون في كل ميقات، ولساني يعرب عما يكنه ضميري وتعرب عنه آنائي وساعاتي. اللهم اكشف عنا حجب الاغترار، وواصل نعمك علينا آناء الليل والنهار، ويسر لنا وصولا إليك نجد نوره ساريا في جميع ذراتنا. وقد قدم إلى حضرتك الشريفة خاصة من عبادك قويت عندهم جانب الرغبة فيك وفيما عندك، فنهضوا لابسين من حسن الظن بك أقوى الخلع وأفخر اللباس، من صدق التعلق بك وصدق الخلوص في المراتب والإرادات. وها أنا ذا قد بسطت يد الافتقار إليك، وأقبلت في جميع حالاتي عليك، ولا معي أعمال صالحة أقدمها بين يدي، ولا مقاصد حسنة تصح نسبتها إلي، وليس مع العبد إلا سيده، ولا مع المخلوق إلا خالقه. وقد استوحشتني من أعدائي نفسي وشيطاني وهوايا ما تزايد به عندك شديد بلائي وعظيم اجترائي. وقد دعوتك مستجيرا بك من جميع الأعداء، مستعيذا بك مما يسلبني نعمتك ويوفقني موقف الافتضاح بين خلقك، وفي شرحي لحالاتي بين يديك ما يوضح شديد افتقاري إليك ويقوي اعتمادي عليك. اللهم إليك أضرع وبابك أقرع، وفي مددك الوافر أطمع. قدم علي هذا العام أيام يا لها من أيام، جمعت من عبيدك الكرام بمشاعرك العظام،
من دعتهم إليها سابقات توفيقك وقدمتهم على الوصول إليها ملاحظات عينك الناظرة بعدما أذعنوا بكمال تصديقك فأتحفتهم من عطاياك الوافرة ما أدركوا بها المطالب الفاخرة وفي المنازل العامرة مع الوجوه الناظرة. اللهم كما قربتهم فقربنا وكما يسرت لهم النزول في المنازل الكريمة فأنزلنا وهذه أيدينا مبسوطة لعطاك مستمدة منك جزيل نداك وأن نكون من أصفيائك وأوليائك الخائزين من جميل الاجتباك يا عالما اجعلنا من أصفيائك وأوليائك الحائزين منك جميل اجتباك يا عالما بما تسره القلوب ومحيطا بما في الغيوب اجعلني لك طالبا ولرعايتك واختصاصك مطلوب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده
لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر
لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله تعالى عما يشركون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله في الليل إذا عسعس لا إله إلا الله في الصبح إذا تنفس لا إله إلا الله عدد الرياح في البرار والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور لا إله إلا الله عدد خلقه أجمعين لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seluruh yang berpartisipasi dalam acara ta'rif Arafahan dengan tema doa nasional, doa sejuta umat Indonesia mengetuk arasy. Semuanya yang saya hormati dan saya cintai, dan seluruh kaum muslimin muslimat, siapapun yang menyaksikan acara kami ini, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita baca doa Arafah, kita baca zikir-zikir di hari Arafah,
dengan harapan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, senantiasa berbuat dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Siapapun dia, mau pejabat, mau ulama, rakyat biasa, semuanya bersalah. Tidak luput dari dosa, tidak luput dari alpa. Dan aku, kata Allah, mengampuni seluruh dosa, maka memohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku akan mengampuni kalian. Di sini betapa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu senang ketika kita beristighfar, ketika kita bertaubat, ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyambut dengan janjinya yang pasti, jika kalian bersungguh-sungguh memohon ampun kepadaku, bertaubat kepadaku, beristighfar kepadaku, maka aku akan ampuni kalian. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu wa tastaghfiru azhaballahu bikum raja'a qaumin yudhnibuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum." Seandainya kalian umat manusia tidak bisa berbuat dosa, seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, Allah takdirkan tidak bisa berbuat dosa, dan kemudian tentunya kalian tidak bisa beristighfar, tidak bisa bertaubat karena kalian tidak pernah berdosa, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan dengan sebab kalian itu harapan, optimisme dari kaum-kaum terdahulu yang mereka berbuat dosa, kemudian beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dari hadis ini jelas bahwa Allah taala bukan senang dengan dosa kita, tidak. Tetapi Allah senang mengampuni dosa-dosa kita. Allah suka ketika kita bersimpuh, bertaubat, memohon ampunannya. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang sudah jelas-jelas maksum, terjaga dari seluruh dosa. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk surga sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa sabda beliau? Inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailati sab'ina marratan.
sesungguhnya saya dalam sehari semalam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali. Nabi saja istighfarnya 70 kali kepada Allah sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun istighfarnya Nabi bukan karena dosa yang dilakukan, karena beliau tidak pernah berdosa, tetapi istighfarnya beliau litaraqi, untuk menambah pangkat beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari ini kita tahu bahwa bangsa kita Indonesia sedang sakit. Bangsa kita Indonesia, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Saat ini kita sedang dikepung oleh sebuah penyakit wabah yang bernama COVID-19. Wallahu a'lam, apakah itu alami, apakah itu konspirasi, berbagai macam informasi yang simpang siur, tetapi yang jelas kita merasakan itu semua. Hampir tiap hari kita dengarkan berita kematian. Orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang senantiasa berada di dekat kita, orang-orang yang kita cintai, sudah banyak yang berguguran satu demi satu meninggalkan kita. Hampir setiap hari kita dengarkan berita kematian. Dalam kondisi yang sangat gawat ini, berbagai upaya dilakukan. Kita tahu bahwa pemerintah kita sudah bekerja. Kita tahu bahwa pemerintah kita sudah berusaha. Tapi ingatlah bahwa kita saat ini tidak hanya dikepung dengan wabah COVID-19. Kita yakin bahwa ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah tanpa kita pancing terlebih dahulu. Begitu pula bala tidak akan turun, wabah tidak akan turun kalau tidak dipancing terlebih dahulu. Mungkin sudah terlalu banyak dosa-dosa kita. Sudah terlalu banyak para pejabat yang korupsi mengambil uang rakyat. Sudah terlalu banyak kezaliman terjadi di mana-mana. Dan Allah Ta'ala memberikan teguran kepada kita. Dalam menyikapi berbagai bentuk kezaliman. Saya ingin sampaikan pertama, sikap yang pertama sebagai seorang muslim dan mukmin. Kita tiru, teladani Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Ketika beliau berdua menghadap kepada Fir'aun, apa kata Nabi Musa dan Harun?
berkata kepada Fir'aun yang saat itu sebagai rezim yang zalim, penguasa yang zalim, yang sombong, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa dan Harun alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum." Nabi Musa berkata, "Saya dan Harun, saudara saya, kami adalah utusan Tuhanmu, maka bebaskanlah bersama kami Bani Israel yang engkau jajah, Bani Israel yang engkau zalimi, Bani Israel yang engkau siksa, Bani Israel yang engkau perbudak. Bebaskan dan jangan kau siksa mereka." Dari ayat ini dalam surat Thaha ayat 47, Nabi Musa dan Harun membawa dua misi sekaligus. Pertama adalah misi akidah, dengan menyampaikan bahwa beliau berdua adalah utusan Allah, Rasulnya Allah. Kedua adalah membawa misi kemanusiaan. Membawa misi kemanusiaan. Artinya, sikap pertama menghadapi rezim yang zalim, menghadapi penguasa yang zalim adalah melakukan dakwah dan nasihat, sebagaimana yang dilakukan Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, tidak boleh mendukung, tidak boleh berpartisipasi terhadap penguasa yang zalim, tidak boleh condong kepada penguasa yang zalim meskipun hanya dalam hati. Dalam tafsir An-Nablusi, karya Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi, pada suatu hari diceritakan ada seorang kepala negara, seorang pejabat negara, seorang presiden yang bernama Talha bin Mutawakkil, atau yang dikenal, yang dijuluki dengan Al-Muwaffaq Billah. Beliau ini dari dinasti Abbasiyah. Beliau salat di belakang seorang imam, salat berjamaah. Ketika salat, imamnya membaca setelah Fatihah, membaca ayat. Di antara yang dibaca ayatnya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a thumma la tunsarun. Surat Hud ayat 113. Wala tarkanu, dan janganlah kalian condong, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang berlaku zalim dan aniaya. Beliau
Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi menjelaskan makna rukun adalah al-mailul yasir, kecondongan yang sedikit saja, condong sedikit saja dan dalam hati kepada orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, rezim yang zalim. Jangan kalian lakukan itu, karena kalau kalian lakukan itu maka kalian akan merasakan siksa api neraka. Dan tidak ada lagi yang bisa menolong kalian selain Allah. Tsumma la tunsarun. Kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah. Ketika mendengar bacaan ini, si presiden, si penguasa, si raja, si khalifah yang bernama Al-Muwaffaq Billah, karena merenungi makna ayat ini, seketika itu dia pingsan. Dia pingsan. Ini makna rukun. Al-mailul yasir, condong sedikit saja dan dalam hati tidak boleh. Makna yang kedua, ai la tatma'innu lahum. Jangan merasa tenang, jangan merasa ayem, jangan merasa baik-baik saja ketika ada penguasa yang zalim. Ini makna rukun. Yang ketiga makna rukun adalah la tudahinhum wala tujamilhum. Jangan mudahana dan mujamalah. Mudahana itu menjilat. Jangan menjadi penjilat kepada penguasa. Jangan menjadi penjilat kepada penguasa-penguasa yang zalim. Karena itu semakin akan membuat menjadi-jadi kezalimannya. Dan jangan pura-pura menyanjung-nyanjung, memuji-muji. Tapi Anda punya tendensi, Anda punya kepentingan pribadi. Ini makna rukun. Ini sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, ketika kita menghadapi penguasa yang zalim, rezim yang zalim, adalah menghadirkan energi spiritual, yaitu doa. Doa mendoakan agar mereka, orang-orang yang zalim, penguasa yang zalim, rezim yang zalim, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjadi orang yang berlaku adil dan baik. Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Abwabul Faraj, ketika menjelaskan doa khatmil Quran, doa yang dibaca setelah khatam Al-Quran, ada doa versi Imam Nawawi. Di antaranya doa itu berbunyi, Allahumma aslih wulatal muslimin. Ya Allah, jadikan baik pemimpin-pemimpin umat Islam, orang-orang yang menguasai umat Islam. Wa waffiqhum lil adli fi ra'ayahum. Berilah taufik, pertolongan kepada mereka untuk bisa berbuat adil kepada rakyatnya.
wal ihsani ilaihim, berbuat baik kepada mereka, wasyafaqati alaihim, dan iba, kasihan kepada rakyatnya, kepada mereka, warifqi bihim, berlemah lembut kepada mereka, wal i'tina'i bimasalihihim, dan memperhatikan kemaslahatan mereka, wahabbibhum ilar ra'iyah, buatlah rakyat mencintai mereka, wahabbibir ra'iyata ilaihim, dan buatlah mereka mencintai rakyatnya. Karena sebaik-baik pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya, yang mendoakan dan didoakan rakyatnya. Wa waffiqhum li siratikal mustaqim, dan berilah taufik mereka ke jalanmu yang lurus. Wal amali bi wadhaifi dinikal qawim, dan beramal melakukan rutinitas tugas-tugas agamamu yang lurus. Jadikan mereka orang-orang yang mau menjalankan perintah agama ini. Ini di antara doa kepada penguasa yang dikutip oleh Dr. Al-Allamah Al-Muhaddits Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Abwabul Faraj. Doa ini dinisbatkan kepada Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Berikutnya sikap yang keempat. Ketika kita menghadapi penguasa yang zalim, rezim yang zalim, pemerintah yang zalim, mengingatkan kepada mereka untuk senantiasa introspeksi diri. Hidupkan potensi introspeksi diri mereka. Seorang ulama bernama Jamaluddin bin Abi Bakar Al-Khawarizmi dalam kitabnya Mufidul Ulum wa Mubidul Humum, beliau menceritakan, dahulu kala ada seorang amir, seorang pejabat negara yang adil. Dia pejabat negara yang adil, bukan zalim. Dia tidak korup. Dia adil. Dia baik. Tapi tiba-tiba dia terkena penyakit yang disebut dengan penyakit al-qulanju. Al-qulanju itu penyakit radang usus besar. Begitu sakit perutnya. Kemudian dalam sakitnya itu dia berdoa sambil mengangkat kepalanya ke langit. Bagaimana doanya? Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahui, amada umri, selama hidupku ini, wa muddata imarati, dan sepanjang kepemimpinanku, ta'ataitu haraman, jika engkau tahu bahwa aku melakukan perbuatan yang haram, aw
akhadtu min ra'iyati dirhaman haraman, atau aku mengambil dari rakyatku uang yang haram tanpa hak, fala tufarrijni min hadzal bala, maka jangan kau sembuhkan penyakitku ya Allah. Jika engkau tahu aku berbuat haram dan aku korup, maka jangan sembuhkan penyakitku, katanya. Doa ini beliau teruskan, wa in kunta ta'lamu anni lam atuf haulal haram fafarrij anni, dan jika engkau tahu bahwa aku tidak pernah berkeliling di antara atau di sekitar kabinet-kabinetku dalam melakukan yang haram, maka sembuhkan aku. Setelah dia berdoa ini, Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Dia pun sembuh dari rasa sakitnya. Ini sikap yang keempat. Potensi introspeksi diri dari penguasa kita, pemerintah kita, kita hidupkan. Lalu yang terakhir, sikap yang kelima. Bagaimana kita menghadapi penguasa yang zalim, yang sudah tidak bisa lagi diharapkan kebaikannya, sudah sangat rusak, sudah hancur-hancuran, susah untuk dibenahi. Maka tidak ada kata lain kecuali reformasi total dan menyeluruh. Apa artinya? Semuanya harus diperbaiki. Pejabatnya diperbaiki. Mulai presidennya, wakil presidennya, menterinya, kabinetnya, DPR-nya, hakim-hakimnya, mulai eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya harus diperbaiki. Ulama-ulamanya juga harus diperbaiki. Rakyatnya juga harus diperbaiki. Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, cetakan Darul Minhaj, pada jilid 4, halaman 705, beliau mengatakan, fa fasadur ra'aya bifasadil muluk, rusaknya rakyat ini karena penguasa yang rusak. Kalau pemimpinnya rusak, rakyatnya pasti akan rusak. Wa fasadul muluk bifasadil ulama, rusaknya para penguasa karena rusaknya para ulama, karena rusaknya tokoh-tokoh agama. Wa fasadul ulama bistila'i hubbil mali wal jah, rusaknya para ulama, rusaknya para tokoh agama, rusaknya agamawan karena hatinya dikuasai kecintaan kepada harta dan jabatan. Kalau sudah ulama
yang dicari hanya jabatan dan harta dan materi, maka wa man istaula alaihi hubbud dunya lam yaqdir 'alal hisbah 'alal arzal. Ulama yang sudah dikuasai cinta dunia, cinta harta, dia tidak akan bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tidak bisa mencegah kemungkaran dari penguasa. Jangankan dari penguasa, bahkan kepada orang-orang yang rendahan saja tidak bisa. Dia tidak akan bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kepada orang-orang rendah, bahkan akan diketawai, menjadi bahan olok-olok dan caci maki, menjadi bahan hinaan. Kalau sudah kepada orang rendahan saja tidak bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, fa kaifa 'alal muluk wal akabir. Bagaimana mungkin kita harapkan mereka bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar kepada penguasa dan orang-orang yang punya jabatan, karena hatinya sudah dikuasai oleh kecintaan kepada materi, harta benda, kedudukan, popularitas, dan seterusnya. Karena itu pada sore hari ini kita renungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Mustadrak Al-Hakim juz 1 halaman 492, dikutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Kita tidak akan mau berhadapan dengan pemerintah secara fisik. Kita tidak berhadapan secara frontal. Kita tidak akan berhadapan dengan senjata, tidak. Tapi kita hadapi dengan doa. Karena doalah senjata kita, orang-orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Karena itu sore hari ini kita bersimpu di hadapan Allah. Wahai Bapak Presiden, wahai para pejabat negara, wahai para menteri, wahai wakil-wakil rakyat, saya dan Anda semua tidak lebih mulia dari Nabi Adam. Tapi Nabi Adam alaihissalam, sekalipun beliau tidak berdosa, tapi Allah membuat simulasi untuk mengajari hambanya cara bertaubat dengan membuat Nabi Adam untuk melakukan pelanggaran dahulu. Nabi Adam tidak pernah malu mengakui kesalahannya. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam dan Hawa berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami menganiaya diri kami sendiri. Kami berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak ampuni kami dan tidak rahmati kami, maka kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Wahai Bapak Presiden, wahai para menteri, wahai para wakil rakyat, wahai seluruh pejabat, wahai para ulama, wahai rakyat semuanya, saya dan Anda tidak lebih mulia dari Nabi Yunus alaihissalam.
Tapi Nabi Yunus tidak malu mengakui kesalahannya. Beliau berkata, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Wahai Bapak Presiden, wahai para menteri, wahai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wahai para hakim, wahai Bapak Polisi, wahai TNI, wahai semua penguasa, wahai rakyat, wahai ulama, saya dan Anda semua tidak lebih mulia dari Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa tidak malu mengakui kesalahannya. Dia berkata, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Ampunilah aku, maka Allah pun mengampuninya. Ya Allah, kami pada sore hari ini hanya bisa mengadu kepadamu. Kami sudah capek ya Rabb. Rakyat kecil sudah capek, sudah gerah, sudah bosan. Kami taat kepada protokol kesehatan. Jangan khawatir. Bapak pemerintah yang berkuasa, silahkan tegakkan protokol kesehatan, kami akan taat. Tapi ingat, rakyat ini juga butuh makan. Program kesehatan harus selaras berjalan dengan kemakmuran rakyat. PPKM jangan sampai kemudian menjadi pelan-pelan kita mati. PPKM jangan sampai menjadi pelan-pelan kita miskin. Tolong, cukup sudah kezaliman-kezaliman yang terjadi yang kita saksikan. Di satu sisi ada kerumunan, di sisi yang lain ada kerumunan. Tapi diskriminasi dan ketidakadilan masih terjadi. Ada orang berduit yang melanggar protokol kesehatan. Didenda dengan tidak seberapa. Tapi ada orang kecil yang melanggar protokol kesehatan, didenda sampai jutaan rupiah. Pernyataan menteri dibantah oleh menteri yang lain. Antar Menko saling adu argumentasi. Bahkan bawahan sudah tidak taat dengan atasannya. Wibawa dari pemimpin negara ini sudah dirongrong. Hampir tidak ada wibawanya. Kenapa banyak rakyat yang tidak taat? Disinilah perlunya pemerintah introspeksi diri. Ya Allah, di negeri kami ada seorang menteri yang tidak punya empati. Ketika rakyat sedang menghadapi wabah bertaruh nyawa, ketika rumah sakit penuh sampai kehabisan oksigen, ketika rumah sakit tidak mampu menampung lagi pasien-pasiennya, justru ada menteri yang asyik nonton sinetron. Ya Rabb, uang yang semestinya bantuan sosial untuk rakyat dikorup dan digarong. Ya Allah, hilangkan semua kezaliman ini ya Rabb. Ya Allah, kami lemah ya Allah. Kami lemah di hadapan-Mu. Kami hanya rakyat kecil. Kami tidak bisa mengatur dan tidak punya wewenang untuk mengatur kebijakan. Kami hanya bisa mengadu kepadamu ya Allah. Ya Allah,
Ampuni dosa-dosa kami jika memang kami banyak salah dan dosa. Para pemimpin-pemimpin kami harapkan sudah saatnya Anda bertaubat kepada Allah Ta'ala. Akui kesalahan Anda. Anda tidak perlu malu untuk mengakui kesalahan Anda. Bertaubatlah kepada Allah. Memohonlah ampun kepada Allah. Memohonlah petunjuk kepada Allah. Niscaya insya Allah pertolongan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, setelah hari Arafah ini, setelah Idul Adha ini, ya Allah, kami tidak ingin lagi wabah penyakit ini terus menghantui kami, bangsa Indonesia. Angkatlah ya Allah wabah COVID Corona dari negeri ini. Angkatlah COVID-19 ya Allah. Angkatlah wabah ini ya Allah. Sembuhkan yang sakit dari kami. Sembuhkan yang sakit dari kami ya Rabb. Sembuhkan yang sakit dari kami ya Allah. Sadarkan para pejabat-pejabat kami ya Allah. Beri mereka hidayah ya Rabb ya Allah. Hanya kepadamu kami mengadu. Saat ini yang kami angkat tangan yang kotor yang penuh dengan dosa. Lisan yang banyak berghibah. Lisan yang banyak mencaci maki. Lisan yang banyak berkata dusta. Dan hati yang masih kotor. Hati yang penuh rasa sombong. Hati yang penuh rasa ujub, bangga diri. Tapi kami yakin ya Rabb, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan rahmatmu lebih bisa kami andalkan daripada amal kami ya Allah. Dengan kebesaran hari Arafah, dengan kebesaran bulan Dzulhijjah, ijabalah doa kami ya Allah. Bukankah Engkau yang memerintahkan kami untuk berdoa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan ijabai doa kalian. Ha nahnu qad da'awnaka kama amartana. Inilah kami dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami, berdoa memohon kepadamu sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami. Fastajib lana kama wa'adtana. Maka ijabahilah doa kami, kabulkanlah doa kami sebagaimana janjimu kepada kami ya Rabb ya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Allah jadikan Indonesia sebagai negara yang aman, makmur. Allahumma ja'al baldatana hadhihi Indonesia aminatan mutmainnatan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma rfa'annal qahta wal ghala wal waba wal amrad wal awja wal asqam wa jami'al baliyat wal fawahish wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya man idza su'ila a'ta wa idza istu'ina a'an ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, terimalah doa kami, permohonan kami. Ya Allah, pada sore hari ini kami tidak punya apa-apa. Kami hanya bisa berdoa dan bermohon kepadamu. Semoga Engkau berkenan menerima yang sedikit dari kami dengan penuh segala keterbatasan. Dan semoga ke depan negeri ini menjadi lebih baik. Indonesia tersenyum. Indonesia berbahagia. Indonesia semoga dihapus air matanya oleh Allah. Tidak ada lagi yang kekurangan oksigen. Tidak ada lagi rumah sakit yang penuh. Tidak ada lagi tenaga kesehatan yang tidak dibayar intensifnya. Tidak ada lagi pasien-pasien yang terlantar. Semoga Allah Ta'ala angkat semua wabah dan penyakit ini dengan sesegera
Al-ajal ya Rabb, sesegera mungkin ya Allah, angkatlah ya Rabb. Kami sudah tidak mampu, kami sudah tidak kuat, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لك شريك لك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat. Salawat berserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman zahiliyah ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Yang saya hormati dan yang saya cintai, Gurunda Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, juga Al-Habib Abdullah Al-Hadid Al-Banan, yang dengan santunnya mengarahkan kita kepada acara yang luar biasa baik efeknya bagi bangsa dan pribadi diri masing-masing. Saya, King Faduka, selaku inisiator acara sekaligus sebagai penggiat sosial media, berharap dengan adanya acara taubat nasional ini, kita semua bisa meredam ego masing-masing, berkhusyuk bersama dalam doa-doa yang baik untuk bangsa. Ya Allah, Ya Rabb, kami kumpulkan jutaan doa dalam satu bineka. Kami meminta kepadamu untuk negeri tercinta. Kami bersimpu di hadapmu untuk terbebas dari pandemi ini yang membuat kita hilang daya upaya. Karena sesungguhnya hanya kepadamulah kami memohon dan meminta. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan jutaan doa-doa bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dan mendukung acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Kiai Habib Abu Bakar As-Segaf, para guru-guru, alim ulama, dan kaum muslimin, muslimat, dan seluruh hadirin dalam acara doa sejuta umat Indonesia mengetuk ars yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan penguasa seluruh jagat raya ini, karena berkat nikmat dan izinnya lah kita dapat berkumpul bersama dalam acara ini tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya. Kaum muslimin dan muslimat sekalian yang saya cintai dan hormati, saya haturkan apresiasi dan terima kasih karena telah diberikannya kesempatan menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara doa sejuta umat ini. Pertama sekali, perkenalkanlah saya sebagai salah satu anggota tim hukum dan advokasi yang selama ini lebih banyak berkecimpung dan dalam aktivitas pembelaan hukum dan advokasi, terutama bagi ulama, ustadz, dan aktivis muslim pada umumnya. Termasuk juga sebagai tim pembela hukum bagi imam besar kita, Habib Rizik Syihab. Untuk itu, marilah kita turut mendoakan agar beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya turut menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Apa yang sama-sama kita lakukan saat ini adalah upaya dan bentuk rasa syukur atas kebesaran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya. Pada kesempatan ini juga marilah kita panjatkan zikir, tasbih dan doa agar umat dan rakyat dan bangsa kita segera terlepas dari segala cobaan Allah berupa musibah, petaka, dan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri ini. Kaum ulama, muslimin, dan muslimat, para hadirin sekalian yang saya cintai dan hormati. Itulah yang bisa saya sampaikan pada acara hari ini. Semoga acara doa dan syukur sejuta umat dapat berjalan lancar dan sukses, dan semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Apabila ada salah dan kata yang tidak berkenan di hati para hadirin semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Lubis. Saya ingin berterima kasih dulu kepada siapapun yang berinisiatif dan juga panitia yang mau menyelenggarakan doa bersama, taubat bersama di Tweetland ini dan di berbagai sosial media. Kenapa? Karena pada saat dan kondisi sekarang ini semestinya kita semua sadar bahwa barangkali kita sendiri pun juga banyak melakukan kesalahan, dan karena itu kita harus lebih berani untuk bisa mengakui kesalahan-kesalahan kita, bertobat agar kita juga bisa belajar untuk menjadi lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain juga kita semestinya sadar bahwa uang, jabatan, kekuasaan, dan semua yang ada di dunia ini tidak bisa membantu kita, karena sebaik-baiknya pertolongan hanya dari Allah semata. Saya ingin mengajak semua untuk ikut di acara Taubat Nasional ini, doa bersama, pada hari Senin tanggal 20 sore. Nanti bisa dilihat sendiri di berbagai iklannya atau promosinya, flyernya, dan ada tersebar di mana-mana kapan acaranya dan ada di mana-mana. Yuk, kita sama-sama bertobat, kita sama-sama berdoa. Daripada marah, daripada kesal, daripada stres, lebih baik kita berdoa bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan bikin rekaman atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Lio Sungkarisma, untuk ikut serta berpartisipasi dalam acara Taubat Nasional. Saya mendapatkan telepon dari Mbak Embun dari Aceh agar saya memberikan sedikit statement terkait dengan acara Taubat Nasional. Kebenaran saya beragama Buddha, dan di dalam agama Buddha memang ada di dalam kitab suci. Dalam kitab suci, dalam Anguttara Nikaya 4.70 Adhammika Sutta, Buddha telah menjelaskan adanya keterikatan antara perilaku manusia yang diawali dengan perilaku dari raja, pimpinan negara, dengan fenomena alam yang terjadi. 1. Ketika raja berbuat tidak baik, maka para pejabat menjadi tidak baik. Ketika para pejabat tidak baik, maka para brahmana dan perumah tangga menjadi tidak baik. Ketika para brahmana dan perumah tangga tidak baik,
maka penduduk rakyat menjadi tidak baik. Ketika penduduk rakyat tidak baik, maka matahari dan bulan beredar di luar jalurnya. Ketika matahari dan bulan berputar di luar jalurnya, maka benda langit lainnya beredar di luar jalurnya. Ketika benda langit beredar di luar jalurnya, maka siang dan malam terjadi di luar waktunya. Ketika siang malam terjadi di luar waktunya, maka penanggalan berada di luar waktu yang tepat. Ketika penanggalan berada di luar waktu yang tepat, maka musim dan tahun menjadi di luar waktu yang tepat. Ketika musim dan tahun menjadi di luar waktu yang tepat, maka angin bertiup di luar jalurnya dan terjadi secara tidak teratur. Ketika angin bertiup di luar jalurnya dan secara tidak teratur, maka para dewa akan marah. Ketika para dewa menjadi marah, maka hujan tidak turun dengan cukup. Ketika hujan tidak turun dengan cukup, maka pertanian menjadi masak dengan tidak teratur. Ketika manusia memakan hasil pertanian yang masak dengan tidak teratur, maka mereka menjadi berumur pendek, berpenampilan buruk, lemah dan rentan terhadap penyakit. Demikian pula sebaliknya, jika raja melakukan perbuatan baik sesuai dengan ajaran agama kebenaran, maka secara berurutan mengikuti tahapan tersebut di atas akan berakibat pada manusia yang berumur panjang, berpenampilan baik, kuat dan tahan terhadap penyakit. Dari uraian kitab suci agama Buddha, jelas kondisi bangsa kita ini sedang mengalami masalah besar, yaitu adanya pandemi COVID-19. Inisiatif dari Tobat Nasional ini kira-kira searah. Tapi persyaratan dari Tobat Nasional, kalau menurut saya, yaitu harus menurunkan rasa kesombongan kita semuanya, baik pimpinan negara, baik anggota DPR, pimpinan partai politik, semua tokoh-tokoh agama termasuk rakyat harus menanggalkan kesombongan diri dan merendahkan diri, menundukkan kepala, bertobat dan menyatakan rasa bersalah untuk kemudian menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya kira setelah kita melakukan tobat nasional, akan ada keajaiban yang akan membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Semua komponen negeri ini, apapun agamanya, apapun sukunya, itu pasti nanti akan hidup bergotong royong bersama-sama membangun negeri. Yang terpenting, tobat nasional ini harus dilakukan dari hati yang paling dalam. Harus dilakukan bukan hanya untuk gagah-gagahan. Jadi harus sangat serius, harus ada rasa penyesalan bahwa kesalahan ini harus kita rubah. Apa-apa yang kemarin salah harus dimaafkan dan membangun negeri dengan gotong royong dan kebersamaan sesuai dengan azas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mari bersatu dan saya menyambut baik acara Tobat Nasional. Terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah mengundang saya, Lius Sungkarisma. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niko Sulalai. Apa yang di dalam teman-teman di media sosial untuk melakukan doa bersama dalam agenda besar Tobat Nasional ini sangat baik. Ketika kita melihat pemerintahan kita telah gagal,
ketika kita tahu pemerintahan kita tidak mampu berbuat apa-apa lagi untuk mengatasi masalah yang terjadi di negeri ini, maka kita juga tidak harus kehilangan harapan, sebab masih ada Sang Pencipta yang akan menurunkan tangan keajaibannya. Mari kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar virus ini, pandemi ini segera berakhir. Dan kepadamu, wahai penguasa, ketika kamu gagal dalam melindungi rakyat, maka pilihannya hanya ada jalan mundur. Kau telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 70 ribuan rakyat di negeri ini, di mana dan masih segar dalam ingatan kami. 2 tahun lalu, di masa awal pandemi, segenap rakyat di negeri ini telah berteriak-teriak meminta agar seluruh pintu masuk ke negeri ini itu ditutup. Tapi apa yang kalian berikan? Kalian malah memperolok-olok virus ini. Dengan kesombongan kalian menghina. Dari mulai virus ini susah masuk karena izin berbelit, makan nasi kucing, minum jamu, kalung anti corona, komunitas roda mempesona, dan lain sebagainya. Olok-olokan kalian itu telah membuat jengah, hingga akhirnya wabah ini tidak bisa dihindarkan lagi. Kami tahu sudah ribuan triliun uang negara telah hanyut, lenyap begitu saja untuk mengatasi pandemi ini. Tapi hasilnya, angka kematian terus meningkat. Maka dari itu, selaku kepala negara, Anda harus legowo untuk mundur dari jabatan, karena Anda telah gagal memimpin bangsa. Kami kecewa, terutama saya kecewa dengan statement Anda di media, mengajak rakyat untuk bersuci negeri ini. Maka kita juga tidak harus kehilangan harapan, sebab masih ada Sang Pencipta yang akan menurunkan tangan keajaibannya. Mari kita bersama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar virus ini, pandemi ini segera berakhir. Dan kepadamu, wahai penguasa, ketika kamu gagal dalam melindungi rakyat, maka pilihannya hanya ada jalan mundur. Kau telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa 70 ribuan rakyat di negeri ini, di mana dan masih segar dalam ingatan kami. 2 tahun lalu, di masa awal pandemi, segenap rakyat di negeri ini telah berteriak-teriak meminta agar seluruh pintu masuk ke negeri ini itu ditutup. Tapi apa yang kalian berikan? Kalian malah memperolok-olok virus ini. Dengan kesombongan kalian menghina. Dari mulai virus ini susah masuk karena izin berbelit, makan nasi kucing, minum jamu, kalung anti corona, komunitas roda mempesona, dan lain sebagainya. Olok-olokan kalian itu telah membuat jengah, hingga akhirnya wabah ini tidak bisa dihindarkan lagi. Kami tahu sudah ribuan triliun uang negara telah hanyut, lenyap begitu saja untuk mengatasi pandemi ini. Tapi hasilnya, angka kematian terus meningkat. Maka dari itu, selaku kepala negara, Anda harus legowo untuk mundur dari jabatan, karena Anda telah gagal memimpin bangsa. Kami kecewa, terutama saya kecewa dengan statement Anda di media, mengajak rakyat untuk bersusah. Jika mengajak rakyat untuk bersusah, untuk apa kami memiliki kepala negara? Kami sudah cukup bersusah, Pak. Kami sudah cukup menderita, Pak. Kami menderita, Pak, ketika jalan-jalan dibatasi. Kami menderita, Pak, ketika kami diisolasi. Jalan-jalan kalian blokade. Tapi pengangguran Cina masih.
negeri ini sesungguhnya tidak dipimpin, melainkan dikuasai oleh kaum munafik, oleh kelompok yang rakus. Bangsa dipecah belah agar mudah dikuasai. Negeri yang makmur yang dirampok oleh para koruptor. Selalu ada ujian berat untuk menghasilkan perubahan. Tetapi hanya itu yang harus kita pastikan, bahwa demi perubahan ujian itu harus kita lalui. Itu pentingnya gerakan rakyat bersatu. Keyakinan itu tumbuh setiap hari dan sejarah menyediakan peralatannya hari-hari ini. Kita menginginkan Indonesia berhasil melewati tantangan berat pandemi dan ekonomi. Karena itu, sebuah generasi harus bersiap untuk menghasilkan kembali Indonesia. Kita berdoa untuk meyakinkan niat perubahan itu. Dan kita bekerja menyatukan gerakan karena percaya bahwa kemampuan rakyat tak mungkin tertandingi oleh arogansi kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sudah berjalan walaupun mendapat gangguan dari sana sini karena banyak pihak yang tidak mengendaki terselenggaranya acara ini. Dan acara ini sangat bermanfaat disebabkan situasi dunia yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Sementara krisis kemanusiaan di Indonesia bukan hanya karena COVID-19, tapi juga karena perilaku curang, perilaku berdusta, perilaku munafik, perilaku merusak, dan perilaku kafir. Dan saya kira, sebagaimana Allah mengatakan pada Al-Quran, mereka yang curang, mereka yang berdusta, mereka yang merusak, mereka yang munafik, dan mereka yang kafir akan celaka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.